Hai, di video ini aku mau mereview buku yang judulnya Esok Jilbab Kita Dirayakan karya Kalis Mardiasih. Nah, buku ini tuh membuat aku bernostalgia gitu ya. Contoh ketika waktu SMP dulu itu siswi yang berhijab di dalam kelas itu bisa dihitung dengan satu tangan aja, dan itu pun jarinya tuh masih sisa. Terus waktu aku SD dulu tuh malah nggak ada guru atau murid yang siswa perempuannya maupun guru perempuannya itu yang berjilbab. Nah, waktu SMP itu hanya satu atau maksimal 3 teman perempuan yang berjilbab di dalam kelas. Nah, waktu SMA ini tuh udah mulai banyak siswi yang berjilbab gitu ya. Dan termasuk aku juga yang pada saat SMA itu udah mulai berjilbab gitu. Dan ada juga teman-teman yang berjilbabnya itu di jadwal-jadwal mata pelajaran tertentu aja, kayak misalnya pelajaran agama Islam atau ekstrakurikuler tilawatil Quran. Dan waktu kuliah itu malah makin banyak lagi yang berjilbab dari kalangan dosen maupun mahasiswa. Dan tentang model jilbabnya itu, ini waktu aku masih TK itu aku diwajibkan memakai jilbab pada hari Kamis ya, kalau nggak salah ingat tuh pas hari Kamis gitu. Jilbabnya tuh dulu berupa kupluk aja gitu, terus yang sini tuh dikasih tambahan kain yang ada karetnya di belakang gitu, jadi rambutnya itu bisa tersimpan dengan rapi, tapi lehernya itu nggak ada penutupnya sama sekali. Nah, waktu SD sampai awal-awal SMP gitu ya, aku itu pernah ngaji pakai jilbab yang hanya aku sampirin ke kepala gitu. Jilbabnya segi 4 kayak gini, aku lipat segitiga ya kayak gini juga, dan aku sampirin aja di kepala. Dan ini tuh nggak pakai peniti kayak gini ya, jadi cuman aku sampirin gini, terus ininya gini aja, kan leher kelihatan ya. Nah, model jilbab yang kayak itu yang sering banget disindir-sindir oleh ustadz tempat aku mengaji, dan juga salah satu emak-emak ketika aku khataman di rumah tetangga gitu ya. Dan ya menurut aku lucu sih ini. Lucunya beberapa tahun kemudian itu anak emak-emak tersebut tuh MBA. Dan gimana ya, maksudku tuh gini, kamu lebih baik jadi polisi moral anakmu dulu gak sih segitu, sebelum jadi polisi moral jilbab anak orang gitu ya. Itu opiniku sih. Nah, kejadian disindir-sindir karena jilbab tidak menutup leher itu tuh aku alamin sekitar awal 2000-an, ketika pengguna jilbab tuh belum sebanyak sekarang ya. Nah, di buku Esok Jilbab Kita Dirayakan ini tuh Kalis juga pernah disindir seperti itu, tapi disindirnya tuh tahun 2023, dan apa ya, di saat pengguna jilbab itu udah banyak gitu. Ya, ada-ada aja sih ya. Oke, back to model jilbab. Waktu aku SMA dulu jilbab itu trennya adalah jilbab instan. Nah, tapi aku tuh tetap berpegang teguh kalau aku harus tetap pakai jilbab segi 4. Nah, waktu kuliah baru deh aku pakai jilbab instan ya, tapi trennya geser lagi nih ke jilbab Paris. Nah, di semester 3 kuliah itu aku baru ikutan tren pakai jilbab Paris gitu. Ternyata trennya geser lagi pemirsa, geser ke pasmina tumpuk-tumpuk warna-warni itu loh. Nah, tren pasmina tumpuk-tumpuk ini tuh yang nggak aku ikutin karena aku nggak bisa pakainya. Nah, tentang model jilbab atau pasmina tumpuk warna-warni ini tuh sejarah singkatnya dibahas oleh Kalis di bab kedua di buku Esok Jilbab Kita Dirayakan. Nah, buku Esok Jilbab Kita Dirayakan ini tuh diterbitkan oleh Buku Mojok, dan sejarah yang diceritakan di bab 2 ini tentang pasmina tumpuk-tumpuk itu tuh jadi sebuah pengetahuan baru buat aku yang dulu itu nggak tahu ceritanya kayak apa, terus tiba-tiba itu tren meledak aja gitu. Nah, dengan membaca bab 2 ini aku jadi tahu. Pada saat itu tuh tren hijrah juga merebak ya, dan biasanya teman-teman yang hijrah ini itu gaya jilbabnya itu jadi yang jilbab lebar banget gitu, dan pakai bajunya, pakai pakaiannya itu jadi yang gamis panjang menyentuh tanah. Dan ada yang beberapa yang jadi pakai cadar juga, dan lalu ada juga yang sudah tidak pernah menampakkan foto di media sosial. Nah, seiring bergulirnya waktu dengan mengamati perempuan-perempuan yang ada di kampus ya,
Saat ini tuh tren jilbab yang aku amati tuh kayak pasmina simple aja gitu, dan udah jarang banget yang terlihat ada mahasiswi dengan jilbab lebar. Nah, gaya pakaiannya pun sekarang lebih banyak yang celana celana lebar gitu, dan juga pakai blus. Dulu itu ada juga tren jilbab yang fashionnya itu pakai atasan dan bawahan ketat gitu. Kalau kalau nggak salah inget ya, barengan dengan tren pasmina tumpuk-tumpuk gitu. Dan apa ya? Aku dulu itu pernah juga pakai apa namanya, celana pensil, kaos, terus pakai jilbab instan pendek tuh kayaknya. Dan bener-bener kayak fashionku dulu tuh kayak nggak banget gitu ya, karena karena uangnya juga cekak gitu, karena bergantung dengan pemberian orang tua. Nah, kalau sekarang ya alhamdulillah saya sudah memiliki penghasilan sendiri dan bisa beli jilbab dan yang warna sama bahannya itu sesuai sama selera aku. Nah, jilbab yang pernah aku beli, jilbab termahal itu harganya ada di 100.000 sekian gitu, dan itu pun cuma satu. Dan nggak nambah-nambah lagi gitu, karena wow, menurut aku udah mahal ya. Tapi emang kalau jilbab yang harga 100 ribuan yang aku punya tuh bahannya enak banget sih, yang dipakainya tuh nyaman, terus nggak gampang geser-geser gitu ketika lagi makan, dan juga nggak perlu disetrika, jadi kayak langsung tegak gitu. Nah, jilbab 100 ribuan aja tuh kayak gitu ya, apalagi jilbab yang harga 300 ribuan gitu. Oh, pernah nggak beli jilbab yang 300 ribuan? Oke, kembali ke buku Esok Jilbab Kita Dirayakan ini. Dari buku ini aku jadi makin terpapar gitu bahwa jilbab perempuan yang ada di Indonesia ini tuh sangat beragam. Dan setelah membaca bab yang judulnya jilbab dan kerentanan fisik, aku jadi harus lebih banyak belajar untuk mengerem gak berkomentar tentang jilbab orang lain, karena apa ya, ada banyak alasan yang nggak aku tahu tentang mengapa mereka memilih model jilbab seperti itu. Nah, buku ini itu mengingatkan aku untuk terus mengasah empati. Lalu aku juga mencari tahu gitu ya, tentang pelarangan jilbab di masa Orde Baru. Nah, pada waktu itu tuh aku dapat satu artikel yang linknya aku taruh di deskripsi ya, kalian bisa coba baca di situ. Nah, terus dari buku Esok Jilbab Kita Dirayakan ini juga aku jadi tahu bahwa ada Syarifah bercadar yang pemikirannya seperti Ainun Jamilah. Ainun Jamilah ini tuh pemikirannya nggak konservatif. Oke, last but not least, 2 bab terakhir ini tuh cocok banget dibaca, terutama oleh untuk laki-laki ya. Nah, jika ia nafsuan itu biar dia bisa mikir. Nah, kalau dia udah bisa mikir, biar dia bisa mengingatkan laki-laki yang tidak bisa mengontrol nafsunya. Biar apa ya? Biar nggak dikit-dikit nyalain perempuan, biar nggak bilang dikit-dikit perempuan sumber fitnah hanya dari potongan pengetahuan tanpa tafsir dan mikir lebih lanjut. Dari buku ini tuh aku banyak banget sih dapat pengetahuan baru, kayak femisida, lalu instrumentality, lalu objektifikasi, lalu gimana cara menyikapi orang-orang yang selalu mengatakan bahwa tubuh perempuan itu adalah sumber fitnah, kayak gitu. Itu yang bagian paling seru sih menurut aku. Dan buku ini memang dituturkannya itu dengan kata-kata yang mudah dipahami dan dari data-data yang sudah kali susun secara runut, dan penyampaiannya juga dengan lugas gitu, dan warnanya tuh cantik banget kan, warnanya itu pink gitu, dan hurufnya tuh gede-gede, jadi bukunya itu nggak melulu teks rapet gitu isinya, dan sangat mudah untuk dibaca. Jadi kalau kamu belum baca buku ini, silahkan baca buku ini dan kamu tidak akan menyesal. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.